Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan demi mendapatkan kesenangan tanpa mempertimbangkan hasil akhir yang dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan. Kemudian, kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh anak untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang asli, tidak biasa, dan sangat fleksibel. Jadi, bermain kreatif merupakan kegiatan yang dilakukan menghasilkan kesenangan tanpa ada paksaan dengan memberikan kesempatan untuk bereksplorasi, berkreasi, serta mengekspresikan perasaan anak yang dilakukan sesuai dengan ide dan kreativitas anak. Tujuan utama bermain adalah memelihara perkembangan atau pertumbuhan optimal pada anak melalui bermain yang kreatif, interaktif, dan terintegrasi dengan lingkungan bermain anak. Dengan berkreasi, orang dapat mengembangkan dan menggunakan semua bakat dan kemampuannya. Bermain kreatif tidak hanya bermanfaat, tetapi juga memberikan kepuasan kepada individu. Creative Play sendiri memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, Creative Play dapat mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif anak. Dan yang kedua, Creative Play mampu menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengekspresikan emosionalnya. Dan yang ketiga, Creative Play mampu mempromosikan keterampilan sosial dan komunikasi pada anak. Jenis-jenis bermain kreatif. Dalam jenis-jenis bermain kreatif dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada bermain sosial. Dalam bermain sosial ini dibedakan menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada uncooped play atau tidak peduli, di mana anak tidak peduli dan dia hanya mengamati terhadap apa yang dia tonton. Lalu yang kedua ada solitary play atau bermain solitary, di mana anak yang bermain sendiri tanpa memedulikan lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga ada unlooker play, anak yang mengamati apa yang dia tonton dalam lingkup yang sama. Lalu yang keempat ada parallel play, anak bermain bersama menggunakan alat yang sama, namun mereka bermain dengan sendiri-sendiri atau individu. Yang kedua yaitu bermain dengan benda. Anak menjadikan bermain dengan benda sebagai sarana mereka untuk menghibur diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, lembaga dan juga pendidikan supaya memberikan fasilitas yang aman juga nyaman kepada anak ketika anak bermain menggunakan alat-alat yang telah disediakan oleh lembaga dan juga pendidikan. Selanjutnya yang ketiga ada bermain peran. Dalam bermain peran, menurut Pamela Minette dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada discover play atau bermain penemuan. Di sini anak bisa mengeksplorasi hal-hal di sekitar mereka dengan cara mengamati, seperti anak mengamati bahan-bahan yang ada di sekitar mereka atau anak mengamati kupu-kupu. Lalu yang kedua ada kegiatan bermain fisik atau cycle play. Kegiatan bermain fisik ini melibatkan gerakan tubuh anak, yaitu memanfaatkan motorik halus dan juga motorik kasar anak. Ini seperti anak bermain di lapangan, bermain bersama dengan teman-temannya. Yang ketiga ada bermain kreatif atau creative play. Di sini anak bisa mengembangkan imajinasi mereka di dalam membuat sesuatu hal yang baru dan orisinil. Ini seperti anak bisa dengan menggambar, melukis, dan juga membuat kerajinan tangan. Lalu selanjutnya ada imaginative play, di mana anak bisa mengembangkan atau menciptakan sesuatu hal dalam berimajinasi seperti membangun balok, membuat puzzle. Lalu selanjutnya ada social play, di mana anak bermain secara bersama-sama dengan lingkungan sekitarnya dan juga anak belajar tentang hubungan sosial dan dinamika secara berkelompok. Ini seperti bermain bersama-sama, seperti bermain peran, lalu bermain dengan kegiatan berkelompok, membuat drama musikal, membuat drama pentas, dan lain sebagainya. Bermain kreasi dapat diklasifikasikan ke dalam. Yang pertama, kreasi terhadap objek. Object creation berupa permainan di mana anak melakukan kreasi tertentu terhadap suatu objek seperti menggabungkan potongan-potongan mobil Lego mainan. Yang kedua, cerita bersambung, continuing story, berupa kegiatan di mana pendidik memulai awal sebuah cerita dan setiap anak menambahkan cerita selanjutnya. Yang ketiga, permainan dramatic play, permainan di mana anak dapat mengekspresikan diri melalui peniruan terhadap tingkah laku seseorang, hewan maupun tanaman. Yang keempat, gerakan kreatif, creative movement, berupa kegiatan yang lebih menggunakan otot-otot besar seperti melakukan gerakan tertentu. Kemudian anak lain menirukan, membangun dengan pasir, lumpur, dan tanah liat. Nah, seperti yang kita semua tahu bahwa creative play ini memiliki banyak sekali manfaat. Beberapa di antaranya yaitu sebagai sarana ekspresi diri anak, yang kedua melatih kreativitas dan juga inisiasi anak, melatih problem solving pada anak, dan juga melatih motorik halus.
Nah, selain itu, kreativitas ini juga melibatkan beberapa ciri-ciri, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepekaan dalam melihat lingkungan, yang kedua kebebasan dalam melihat lingkungan atau bertindak, yang ketiga bagaimana komitmen anak kuat untuk maju dan juga berhasil. Yang keempat, bagaimana anak optimis dan juga berani mengambil resiko termasuk resiko yang paling buruk. Yang kelima, ketekunan untuk berlatih. Yang keenam, menghadapi masalah sebagai tantangan. Ciri-ciri yang ketujuh dalam creative play ini yakni penciptaan lingkungan yang kondusif, tidak kaku, dan juga otoriter. Jadi, creative play ini memiliki cara-cara yang luar biasa bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas mereka dan juga pengeksplorasian dunia melalui penciptaan karya dan juga ekspresi diri.